Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrudin dengan NPM 200810014, mata kuliah kredit perbankan dengan dosen pengampu Dr. Ida Marina SPMP, program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Majalengka. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pemberian kredit bagi usaha mikro dan kecil. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini ada alur pembahasannya, yaitu ada 4 subbab. Yang pertama di sini ada pemberian kredit, pembinaan dan pengawasan. Kemudian yang kedua ada fungsi lembaga penjaminan kredit dalam pemberian kredit mikro dan kecil bagi usaha mikro dan kecil. Yang ketiga ada permasalahan dalam penyaluran kredit bagi usaha mikro dan kecil UMK. Keempat ada materi mengenai kredit macet dalam pemberian kredit kepada usaha mikro dan kecil. Yang kelima yaitu pemberian kredit bagi usaha mikro dan kecil dengan penjaminan di beberapa negara. Kemudian materi yang terakhir yaitu kasus kredit macet pada usaha mikro dan kecil dengan penjaminan kredit. Untuk pembahasan yang pertama di sini yaitu ada pemberian kredit, pembinaan dan pengawasan. Pertama, skim kredit program yang dikeluarkan pemerintah. Adapun keberhasilan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di Indonesia tidak lepas dari dukungan dan peran pemerintah dalam mendorong penyaluran kredit kepada UMKM. Peran pemerintah ini dalam skim-skim kredit UMKM ini adalah pada sisi penyediaan dana APBN untuk mensubsidi bunga skim kredit dimaksud. Sementara dana kredit atau pembiayaan seluruhnya 100% berasal dari bank-bank yang ditunjuk pemerintah sebagai bank pelaksana. Jadi di sini pemerintah hanya mensubsidi bunga skimnya. Adapun untuk pembiayaan kredit tersebut seluruhnya dari bank yang ditunjuk pemerintah. Nah, di sini ada skim kredit yang paling familiar di masyarakat, yaitu kredit usaha rakyat atau KUR yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dengan kategori usaha layak, namun tidak mempunyai agunan yang cukup dalam rangka persyaratan perbankan. Nah, di sini ada beberapa skim kredit yang dikeluarkan pemerintah. Yang pertama yaitu kredit ketahanan pangan dan energi (KPPE), yaitu kredit investasi dan modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan diberikan melalui kelompok tani atau koperasi. Kemudian yang kedua ada kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan (KPEN RP). Nah, adapun kredit tersebut yaitu kredit yang diberikan dalam rangka mendukung program pengembangan tanaman bahan baku, bakar nabati, dan program revitalisasi pertanian. Yang ketiga yaitu kredit usaha pembibitan sapi (KUPS), yaitu kredit yang diberikan kepada bank pelaksana kepada pelaku usaha pembibitan sapi. Nah, yang terakhir yaitu kredit usaha rakyat atau KUR adalah kredit pembiayaan kepada UMKM dan koperasi yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan yang tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah. Pada saat permohonan kredit diajukan, yang dibuktikan dengan hasil sistem informasi debitur dikecualikan untuk jenis KPR, KKB, kartu kredit, dan konsumtif lainnya. Nah, di sini ada pola-pola penyaluran KUR. Yang pertama, KUR retail atau calon debitur adalah individu atau perorangan. Kemudian ada KUR linkage program executing, yaitu calon debitur adalah BKD, koperasi sekunder, kelompok usaha, dan lain-lain. Intinya itu kelompok atau organisasi. Nah, kemudian di sini ada KUR linkage
program atau channeling, yaitu calon debitur adalah end user yang tidak sedang menikmati KMK atau KIK dan atau kredit pemerintah, namun kredit konsumtif diperbolehkan. Selanjutnya yaitu penyaluran kredit perbankan di luar program pemerintah. Adapun prosedur dan kebijakan kredit usaha kecil pada bank swasta nasional, yaitu kredit usaha kecil merupakan fasilitas pembiayaan untuk modal kerja dan untuk investasi yang diberikan bank kepada nasabah usaha kecil dengan jumlah plafon di atas 500 di atas 50 juta sampai dengan maksimum sebesar 500 juta untuk membiayai kegiatan usaha yang produktif. Jadi intinya kredit yang diberikan bank swasta nasional yaitu sekitar 50 juta hingga 500 juta. Kemudian di sini ada kredit mikro pada bank BUMN. Tujuan pemberian kredit mikro dalam rangka mengembangkan program pemberian kredit pada sektor usaha real, yaitu membantu pengusaha kecil agar mampu meningkatkan usahanya sehingga diperoleh penghasilan yang mewadai dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya dan memberikan kesempatan berusaha yang lebih baik bagi pengusaha mikro untuk mengembangkan usahanya, baik secara individual maupun kelompok, serta membantu pengusaha mikro agar dapat memiliki akses dengan bank, sehingga diharapkan terciptanya kemitraan antara bank dan pengusaha mikro. Kemudian di sini ada pembiayaan serta pengawasan kredit kepada usaha mikro dan kecil. Sini ada pemantauan kredit dilakukan sejak fasilitas kredit dicairkan sampai lunas. Jadi untuk pemantauan sejak dicairkannya kredit hingga pelunasan. Nah, adapun monitoring ini penting dilakukan diantaranya yang pertama untuk mengevaluasi hasil prestasi debitur, yang kedua untuk pemantauan barang jaminan, dan yang ketiga untuk mengurangi kemungkinan memburuknya kredit dan mendorong para petugas kredit mikro utama agar melakukan preventif yang dilakukan pada tahap dini dalam rangka mengurangi kemungkinan memburuknya kredit dan memperbaiki kualitas kredit. Nah, untuk sebab selanjutnya yaitu mengenai fungsi lembaga penjaminan kredit dalam pemberian kredit bagi usaha mikro dan kecil. Sini adapun jaminan yaitu tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada debitur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan. Adapun peran jaminan sangat menentukan karena bank tidak berani untuk menanggung resiko tinggi kehilangan dananya yang telah disalurkan. Adapun fungsi jaminan sebagai atau bagi debitur antara lain dapat membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukan. Debitur memerlukan tambahan modal untuk investasi, sedangkan bagi kreditur dapat memberikan kepastian kepada kreditur bahwa kredit yang diberikan benar-benar terjamin pengembaliannya sebagai antisipasi apabila kredit yang macet. Nah, di sini ada lembaga penjamin kredit sebagai sarana dalam mengakses perbankan. Lembaga penjamin kredit berdasarkan Perpres nomor 2 tahun 2008 tentang lembaga penjaminan, bahwa yang dimaksud dengan penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit dan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Adapun perusahaan penjamin adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian penjamin kredit pembiayaan untuk membantu UMKM guna memperoleh kredit atau pembiayaan dari bank yang menjadi pihak dalam nota kesepakatan bersama atau MOU dengan pemerintah. Adapun di sini profil lembaga penjamin kredit di Indonesia, yaitu yang pertama ada Perum Jamkarindo, yaitu Perum Jaminan Kredit Indo, merupakan kelanjutan dari Perum Sarana Pengembangan Usaha atau Perum Sarana
yang didirikan dengan PP nomor 95 tahun 2000 untuk menggantikan dan melanjutkan tugas dan wewenang Perum Pengembangan Keuangan Koperasi atau Perum PKK sebagai telah didirikan oleh pemerintah berdasarkan PP nomor 51 tahun 81 dan selanjutnya melalui PP nomor 27 tahun 85. Yang kedua yaitu PT Askindo. Askrindo dibentuk melalui PP nomor 1 tahun 1971 tanggal 11 Januari. Adapun PT Askrindo resmi beroperasi sejak 6 April 1971 sesuai dengan akte pendirian perusahaan PT. PT Askrindo merupakan badan usaha milik negara atau BUMN dengan saham Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia. PT Askrindo ini memiliki 4 usaha yaitu asuransi kredit bank, asuransi kredit perdagangan, surety bond, dan custom bond. Nah, yang ketiga yaitu mekanisme penjaminan pada Perum Jaminan Kredit Indonesia. Adapun kriteria nasabah calon debitur yang dapat memperoleh fasilitas penjaminan kredit adalah perorangan dan usaha yang masuk dalam kategori usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi atau UMKMK. Memiliki legalitas usaha, tidak mempunyai kewajiban tertunggak, memiliki usaha yang layak untuk mendapatkan pendanaan, kredit pembiayaan, serta memiliki pengalaman bisnis yang baik. Selanjutnya yaitu permasalahan dalam penyaluran kredit bagi usaha mikro dan kecil atau UMK. Permasalahan yang pertama yang dihadapi usaha mikro dan kecil dalam mendapatkan kredit dari perbankan yaitu beragamnya masalah dan kendala yang dihadapi usaha mikro dan kecil. Tampaknya masalah permodalan masih merupakan salah satu faktor kritis bagi usaha mikro dan kecil, baik untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun modal investasi dalam mengembangkan usaha. Permasalahan utama bagi usaha mikro dan kecil yaitu sulitnya akses penambahan modal melalui kredit bank karena tidak memenuhi syarat kelayakan untuk diberi kredit. Hal ini diantara lain juga dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan dan kesiapan dalam memenuhi persyaratan kredit sehingga para pelaku usaha mikro dan kecil memandang prosedur kredit ini sulit. Nah, yang kedua, permasalahan perbankan dalam menyalurkan kredit kepada usaha mikro dan kecil. Dalam hal ini, Bank Indonesia meminta perbankan agar bersedia untuk menyalurkan kredit UMKM sebesar 20% secara bertahap. Hal ini tidak semua bank mampu menyalurkan kredit sebesar itu. Kesulitan yang dihadapi perbankan dalam menyalurkan kreditnya kepada usaha mikro dan kecil karena bank butuh banyak tenaga terampil untuk melayani itu. Jumlah UMKM di Indonesia yang besar membuat bank kewalahan menanganinya dan sumber daya yang terbatas. Adapun permasalahan yang ketiga yaitu permasalahan bank pelaksana dalam penyalur kur. Dalam hal ini, bank mengalami kesulitan dalam penyaluran kur dengan lembaga linkage karena ada kebijakan internal bank yang tidak boleh melakukan linkage dengan simpan pinjam koperasi, tingkat kepercayaan rendah, belum adanya aturan, dan besaran jumlah kreditnya dibatasi sampai dengan 500 juta sehingga tidak menarik bagi bank atau lembaga linkage. Selanjutnya yaitu kredit macet dalam pemberian kredit kepada usaha mikro dan kecil atau UMK. Yang pertama di sini ada penggolongan kredit bermasalah dan kredit macet. Penggolongan kredit menurut ketentuan BI SKBI nomor 31145 garis miring KEP garis miring DIR dan SBI nomor 31 garis miring 10 garis miring UPBBP tanggal 20 November tahun 1998 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum. Kredit bank dibagi menjadi 5 kategori yaitu kredit lancar, kredit yang tergolong dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.
Adapun menurut pantauan BI, pengelolaan kualitas kredit ditentukan berdasarkan faktor penilaian. Yang pertama yaitu berdasarkan prospek usaha, yang kedua kinerja debitur, yang ketiga yaitu kemampuan membayar. Selanjutnya berdasarkan penilaian kualitas, kredit tersebut ditetapkan menjadi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kredit lancar. Kredit yang perjalanannya lancar dan memuaskan. Yang kedua yaitu kredit dalam perhatian khusus, yaitu kredit yang menunjukkan adanya kelemahan pada kondisi keuangan ataupun kelayakan kredit debitur. Yang ketiga yaitu kredit tidak lancar. Kredit yang selama 3 bulan atau 6 bulan mutasinya tidak lancar. Kemudian kredit diragukan yaitu kredit yang sudah tidak lancar dan sudah jatuh tempo, tetapi belum juga dapat diselesaikan oleh debitur yang bersangkutan. Yang terakhir, kredit macet yaitu kredit yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali. Adapun bentuk penyelamatan kredit bermasalah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah rescheduling atau penjadwalan kembali. Yang kedua adalah reconditioning atau persyaratan kembali dengan yang pertama ada kapitalisasi bunga, kemudian ada penundaan pembayaran bunga, ada penurunan suku bunga, ada pembebasan bunga, dan ada penginversian kredit. Dan yang terakhir ada restructuring atau penataan kembali. Selanjutnya di sini ada permasalahan perbankan dalam menyalurkan kredit kepada usaha mikro dan kecil. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah dan kredit macet yaitu faktor pertama atau faktor faktor dari dalam bank itu sendiri. Yang pertama adalah lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan administrasi kredit. Yang kedua, rendahnya kemampuan dan ketelitian bank dalam melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan calon nasabah direktur. Yang ketiga yaitu komunikasi antara bank dan nasabah debitur tidak berjalan lancar. Yang kedua adalah faktor ekstern. Yang pertama adalah perkembangan kondisi ekonomi atau bidang usaha tidak menguntungkan yang mengakibatkan penurunan jumlah hasil penjualan barang dan jasa mereka usulkan. Yang kedua dilihat dari faktor alam yaitu adanya bencana yang membawa akibat penurunan usaha nasabah debitur sehingga gempa bumi, banjir, badai dan lain-lain. Nah, di sini ada pemberian kredit bagi usaha mikro dan kecil dengan penjaminan di beberapa negara. Yang pertama di sini ada kredit bagi usaha kecil di Malaysia, di mana Bank Negara Malaysia atau BNM masih menganggap pengembangan usaha kecil harus didahului dengan penyediaan bantuan likuiditas pada bank-bank pelaksana. Ada 5 hal yang dilakukan Bank Malaysia dalam pengembangan usaha kecilnya, yaitu yang pertama penyediaan dana khusus, yang kedua bantuan kolateral, yang ketiga kebijakan pengkreditan usaha kecil, yang keempat penyediaan lembaga penunjang, dan yang kelima restrukturisasi kredit usaha kecil. Selain program tersebut, pemerintah Malaysia juga menawarkan berbagai kebijakan terobosan untuk pengembangan usaha mikro dan kecil, yaitu meningkatkan batas penghasilan kena pajak sebesar 20% dari Rp100.000 menjadi Rp500, pengalokasian dana tambahan sebesar Rp1 juta untuk kredit mikro dan kecil, membentuk Dewan Tinggi untuk pengembangan usaha mikro dan kecil yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri. Pemerintah menyadari bahwa usaha mikro dan kecil merupakan tulang punggung kehidupan ekonomi Malaysia di masa depan. Nah, yang kedua, program pengembangan usaha mikro dan kecil yang dilaksanakan oleh SEIDSY. Nah, di sini industri linkage programmer dalam Malaysia Plan yaitu bertujuan untuk meningkatkan industri Malaysia berdasarkan kebijakan yang berlaku.
Yang kedua ada pengembangan teknologi UMKM bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada pengusaha UMKM dan peningkatan kapabilitas mereka dalam mengelola usahanya. Yang ketiga ada teknologi acquisition bagi UMKM, yaitu bertujuan agar pengusaha UMKM melek atas teknologi. Dan yang keempat, Market Development Program, Industry Linkage Program, ILP, memberikan bantuan dalam mempertemukan beberapa perusahaan dan penghubungan UMKM agar menjadi supplier dari komponen perusahaan tersebut. Selanjutnya ada Enterprise Development Program, bertujuan untuk melakukan semacam klinik usaha pada setiap Rabu di SMI DC untuk UMKM yang membutuhkan konsultasi. Selanjutnya ada Skill Development and Upgrading Program, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan manajemen UMKM. Dan yang terakhir ada pengembangan infrastruktur UMKM, yaitu bertujuan untuk mengintegrasikan UMKM di suatu daerah. Nah, di sini juga yang ketiga ada konsep kebijakan pengembangan usaha mikro dan kecil di Korea Selatan. UMKM di Korea Selatan didefinisikan sebagai suatu perusahaan yang memperkerjakan kurang dari 300 orang dan mempunyai modal dalam kurang dari 8 won. Selain itu, suatu perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai UMKM jika perusahaan tersebut bukan salah satu dari 30 perusahaan besar nasional dan sudah beroperasi selama kurang lebih 3 tahun. Yang keempat, Bank Khusus Petani di Filipina. Negara Filipina merupakan salah satu negara yang memiliki kebudayaan kelapa hampir seluas 2 juta hektar. Kepulauan Filipina ditanami kelapa dan setiap tahunnya menghasilkan sekitar 12 miliar butir kelapa. Presiden Ferdinand Marcos pada tanggal 19 Juli 1975 menginstruksikan membentuk Filipina Coconut Authority atau PCA dan merekomendasikan kebijakan kredit untuk produksi, pemasaran, pengolahan kelapa dan minyak sawit lainnya, serta memberikan fasilitas kredit bagi petani kelapa dengan harga preferensial. Pada awal tahun 1990-an, Cocobank adalah nama lama bank yang sekarang dikenal dengan The United Coconut Planter Bank. UPCB merupakan salah satu bank terbesar di Filipina, menduduki peringkat ke-20 dalam hal aset. Selanjutnya di sini ada kasus kredit macet pada usaha mikro dan kecil dengan penjaminan kredit. Kasus kredit macet pada usaha kecil antara lain kasus kur macet, permasalahan timbul dalam pelaksanaan kur di salah satu bank pelaksana adalah adanya kredit macet dan pembayaran pinjaman dalam pelaksanaan kur. Kredit macet oleh salah satu nasabah bank, di mana nasabah itu mulai mengikuti kur. Pada Desember 2010, nasabah ini mengambil pinjaman sebesar 20 juta rupiah, di mana tidak diperlukan jaminan untuk mendapatkan pinjaman tersebut. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada pedoman kur, di bank tersebut membuka usaha kios beras. Pada saat pembayaran kelima, nasabah tersebut tidak dapat mengembalikan pinjaman kredit hingga ke pembayaran selanjutnya. Pihak bank sudah memberikan surat peringatan pertama hingga ketiga, namun nasabah tersebut tidak dapat mengembalikan pinjaman. Nasabah tersebut mengaku kepada pihak bank bahwa usahanya sedang mengalami masalah yang disebabkan keadaan pasar tersebut nilai jual beras. Pihak bank pun telah melakukan survei terhadap usaha nasabah tersebut dan ternyata memang benar keadaan pasar tersebut nilai jual yang menyebabkan kerugian bagi nasabah sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pinjaman.
Dalam kasus ini pun berakhir dan diselesaikan oleh lembaga penjaminan yang mengganti 80% karena usaha dari nasabah tersebut termasuk ke dalam industri kecil dari jumlah pinjaman nasabah tersebut melalui proses pengajuan klaim oleh bank terlebih dahulu. Dalam penyelesaian kasus kredit macet oleh nasabah tersebut, pihak bank telah melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pada peraturan pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan KUR dan 20% dari jumlah pinjaman debitur tersebut akan ditanggung oleh pihak bank. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.